sorry maksud gua, masuk ke dalam rumah dan ternyata langsung A few moments later. Bapak pilot, kita mengudara ke map Bermuda. Here we go survivors, pencet tombol like, share dan juga subscribe-nya sekarang juga. let's go. Kita masuk langsung saja. Bapak pilot sudah meluncur ke arah observatory di mana Onyx Olympus langsung turun ke arah Cape Town. Begitu pula dengan ARF, masih dengan template yang sama, tidak ada perubahan drop zone yang terjadi, sehingga mungkin ini sudah ada respect yang dilakukan oleh satu sama lain. Gua harap VSAK dengan adanya respect yang dilakukan oleh RRQ di beberapa map yang mereka bertabrakan drop zone, itu bisa dimanfaatin. Nggak kayak kemarin udah di respect berapa kali sama RRQ tapi nggak bikin apa-apa sama sekali. Itu sayang banget. Ya, gue sepakat sayang banget. Tapi sebelum kita lihat ada clash, agak salfok gue tadi ada yang komen. Makasih Upoin udah nemenin gue dari umur 27 sampai 31 sekarang. Berapa? 27 sampai 31, 4 tahun. Iya benar-benar. 4 tahun Ih, soalnya. gila Iya. keren. Siap, makasih Bang. Iya, mantap. Udah tua lo ya. nice. Udah tua. Dan kita bakal lihat gimana EVOS Divine. Seperti biasa di CPR, tapi Kagendra juga kayaknya bakal main agak lebih lambat. Kalau kemarin kan kayak bener-bener langsung datang ke CPR-nya, tapi ini main di depan plantation-nya dulu. Yes. Pakai launchpad-nya ke arah bullseye sepertinya. Ya, Ya, itu ke arah bullseye sih. betul. Oh, graveyard juga sebagian. Oke, jadi ada pembagian posisi. Biasa di CPR, tapi Kagendra juga kayaknya bakal main agak lebih lambat. Kalau kemarin kan kayak bener-bener langsung datang ke CPR-nya, tapi ini main di depan plantation-nya dulu. Yes. Pakai launchpad-nya ke arah bullseye sepertinya. Ya, Ya, itu ke arah bullseye sih. betul. Oh, graveyard juga sebagian. Oke, jadi ada pembagian posisi. Oke, dari kawan-kawan Kagendra sudah landing kali ini di sekitaran graveyard, di mana ada Bigatron Delta juga di arah sana. Dan satu kawannya akan coba untuk mencari posisi terlebih dahulu. Ada Wukong yang digunakan pakai tapi membuahkan satu poin eliminasi yang cukup baik. Delta tuh akan menjadi incaran selanjutnya. Nice banget tadi penggunaan Wukong yang akhirnya memberikan satu poin eliminasi untuk Kagendra. Yap, ini pembuka yang bagus untuk teman-teman dari Kagendra. Tapi Bigatron, kalau kita tahu Bigatron harusnya udah lumayan tamat bermain di sekitaran observatory dan juga graveyard, jadi nggak dengan mudahnya kepunish sama teman-teman dari Kagendra sih. Dan Bigatron juga nggak bakal sepolos itu untuk kayak all in berempat begitu aja. Nah, kita lihat VSAK seperti hari sebelumnya agak oportunis, dia nggak lama-lama di mill, langsung gerak ke arah Arsenal sambil nungguin Arsenal, dan dia makanin orang yang gerak ke arah Arsenal depan mill tersebut. Sambil kita lihat juga gimana tadi ada notif kill feed dari MBR Epsilon yang udah dapetin beberapa player dari Conqueror. Nih orang-orang Conqueror nih, orang-orang yang udah mental dari arah observatory, habis itu lari ke Katul, tapi malah bertemu sama Bigatron Delta kali ini. Satu player bersama dengan Kagendra juga udah kumpul di arah Katulistiwa, Julia. Udah kumpul di arah Katulistiwa. Pembagian posisi dari MBR juga bagus. Tadi upper ground udah disecure sama salah satu player MBR. Dan tadi peluru yang connect nampaknya udah menjadi sinyal yang cukup negatif untuk musuhnya. Tapi di sini juga ternyata nggak cuma ada MBR sama Kagendra doang, karena ada Bigatron Delta juga. Dan udah ada di Nuclears yang diaktifkan kali ini. Harusnya terspill posisi dua player daripada MBR yang akan menjadi pantauan dari dua tim sekaligus. Terlalu banyak compound yang menghalangi POV dari seorang Delta tuh. Ini nggak bisa terlalu dipaksakan. Tembakan demi tembakan yang dibuka ini akan menjadi salah satu informasi. Mereka itu tadi coba nembak-nembak karena ada satu playernya yang terjepit, itu Deltawan kali ini di antara dua tim yang mana Kagendra udah cabut, tapi ada Thrill of Battle yang connect nampaknya. Seorang Thanos masuk ke arah dalam, namun dari Delta tuh masih cukup tangguh dan sayang sekali kekurangan backup dari Bigatron akhirnya membuahkan satu poin eliminasi tambahan untuk MBR. Ya, pun demikian tadi kita bisa lihat gimana Deltawan masih bisa dapetin apa tuh sifat Joy. Coba like dulu dong. Oke tuh. Dapat message dari si Fatjoy. Fatjoy ini siapa kalau boleh tahu ya Bapak produser? Ini di luar briefing nih. Di luar, gue sampai ngecek HP gue kayak, hah, HP gue bunyi enggak? Kenceng banget, kenceng. Iya. Itu kirain notif saldo masuk. Ternyata Fatjoy ya. Saldo masuk dari promo YouPoint.id ya kan? Tadi kan? Harusnya ada bro. kayak gitu, gue juga selalu dapet tuh kan. Dan Iya. ternyata disuruh di like dulu. Tolong di like dulu, Di tambahin. like dulu. Siapa tahu ini Fatjoy raja terakhir kita di YouPoint. Nah, Kalau dia berkata dia siap mengadakannya lagi ya kan? Kita nggak pernah tahu. nggak tahu. Iya. Tergantung like sekalian. Benar. Tapi kita lihat aja aksi selanjutnya. VSAK cukup oportunis, masih ngejar-ngejar Dewa. Ini cukup jauh loh jatuhnya loh. Ngejar dari depan mill Arsenal situ sampai pick rumah beton.
Jauh loh ini kategorinya loh. Jauh banget, akhirnya membuat mereka juga jadi membuang cukup banyak waktu. Tapi kali ini David tidak terlambat untuk membuka Stevie-nya karena ada momen di poin rasa di pertama dia buka Stevie pas dia sisa sendiri padahal 3 temennya kena eksplosif semua gitu. Benar. Tadi nggak on point banget sehingga cukup menahan beberapa damage output dan durability meningkat gitu kan, dan kita akan melihat nggak sampai sana. Oke, ada seorang tanda tanya dengan M79 mengenai karena seorang David yang baru kita bicarakan. Looking for another kill, nampaknya dari seorang Strike kali ini maju ke depan, double pick digunakan dan pada akhirnya Uai tidak bisa memberikan perlawanan yang setimpal karena harus tumbang begitu saja. Joel akan coba menyelamatkan dirinya. Waduh, udah agak jauh dan ini cenderung nggak aman karena emang open field juga, tapi masih lumayan tryhard. Joel pakai sniper VSK-nya. Itu dia masih coba ngepick ke arah Streak. Cukup sekarat. Dikit lagi bakal coba di double pick dari kiri dari kanan. Akhirnya kandas juga seorang Joel. Tapi emang gue salut gimana VSK tahu banget objektif ketika Dewa United ini lagi di atas. Makanya dia hajar dan dia tahu gaya main Dewa United gitu ya kan. Iya. Makanya kejar terus saja gimana caranya nih supaya Dewa United tuh nggak produktif gitu. Dari game pertama yang memang secara nggak langsung dia dari poin rush udah ngumpulin 20 poin duluan. Oh, atau ini relate sama pembahasan gue dan Abigail kemarin sebelum closing. Jadi gue tuh ngomong nggak cuma di WCS, Dewa ini main di turnamen lainnya dengan pattern yang sama, tapi nggak ada yang berusaha nabrak mereka dari early. Nah, harusnya kan ditabrak dari early. Mungkin mereka tuh tadi sengaja mau ngejar sejauh itu karena kalau dibiarin dari early-nya mereka enak, mereka bisa dapat info zone, terus mereka bisa dapat late game dan kayak biasanya mainnya dapat banyak poin eliminasi di late game. Mungkin itulah yang dicari tadi. Betul. Dan sekarang gara-gara momen tadi sempat ke distraksi Bigetron sama si siapa MBR di Katulistiwa, Kagendra jadi punya peluang gitu ya kan untuk selamat dan setidaknya udah ngumpulin 7 poin eliminasi. Begitu juga dengan RRQ yang sepertinya minim banget gesekan ya dari poin rush kemarin. Kalau kita perhatiin selain sama VSK di Refinery itu minim banget mereka gesekannya. Jadi lumayan diuntungkan kalau ngomongin map Bermuda, dia setidaknya udah dapetin 4 poin eliminasi dan bergerak ke Bima Sakti. Ini pergerakan yang cukup cepat untuk tim sekelas RRQ yang biasanya mainnya tempo lambat. Di saya juga mainnya tempo lambat dan sekarang mereka ini harusnya udah sama-sama tahu kalau ini ada lawan nih di depan mata mereka dari kedua tim ini. Iya ya, karena ada UAV juga di sana dan kali ini tembak sudah mulai dibuka, hati-hati. Abai nampaknya posisinya udah terpantau. Ada pertukaran kah? Enggak, ternyata EVOS Divine kehilangan salah satu playernya itu seorang Rasya. Lagi dan lagi Rasya. Kenapa sih Kak Rasya mulu yang ke pick up? Karena Rasya biasanya memisah posisinya. Benar. Jadi Rasya terus yang ketemu duluan, entah itu misalnya memang musuhnya datang dari arah Rasya atau memang posisi Rasya yang sudah ditebak. Karena kalau lu pakai setup selalu 3-1 udah pasti dicari dulu orang belakangnya. Benar. Dan apalagi ini banyak bukit. benar, itu emang agak basic ya. Kalau setup 3-1 bisa gue bilang agak basic dan lumayan nggak sulit untuk dibaca pergerakannya, sehingga lu tahu nih prioritas yang harus lu culik dulu tuh ya udah pasti orang yang sendiri gitu ya kan. Dan lu mainnya agak ngawang nih ya, agak ngawang, bisa 150 meter 200 meter dari teman-temannya secara jarak. Kalau di in game gue juga beberapa kali mabar sama Rasya nih, dia agak jauh emang posisinya, nggak gitu dekat regroup sama teman-temannya tipikalnya. Makanya itu yang membuat akhirnya Rasya sering banget terpick off. Tapi kalau kita lihat di sini apakah akan ada pick off yang terjadi? Tadi kita sempat lihat POV-nya Todak yang mana mainnya di pinggir map banget guys. Sangat-sangat safe. Mungkin karena kita sempat lihat kemarin di point rush mereka first contact di early-nya selalu kurang, makanya mereka sekarang sudah melakukan hal kayak ya udah kita coba bermain lebih aman lagi. 2 hari ini mereka nggak nemuin solusi sama sekali ternyata di early-nya. Akhirnya mainnya di pinggiran map, bener-bener ngambilnya juga off angle gitu biar nggak kelihatan musuh loh. Ya, dan ini perasaan gua aja atau ini udah kayak sedikit lagi sampai menit 12 nanti kalau masih kayak gini situasinya, ini udah serasa FFS global di match pertama. Benar-benar lambat banget tempo permainan, tapi tiba-tiba di sini MBR juga mainin momennya karena dia udah lumayan buntu tadi sisa 1. Akhirnya dia regroup kembali di sekitaran Clock Tower. Pun dia udah dapetin 5 poin eliminasi, ada yang udah dapetin 4. Dewa juga tadi udah dapetin produktif kill juga bersama dengan BTR, tapi masih 12 tim teman-teman. Iya. Ini sepasif itu temponya dan selambat itu. Semua tim kayak serespek itu juga, nggak mau yang all in perang dan rata gitu aja. Tapi sekarang kita lihat gimana Morph Team datang dengan reload PT Clock Tower. Namun dia bakal berjumpa sama teman-teman dari MBR Epsilon. Tapping yang masih cukup on point dari seorang Lozi dengan Shock Blaze-nya cukup baik dengan M590. Bakal dapetin 1 Shock Blaze lagi, 1 tembakan lagi, miss karena udah terlanjur ke arah bawah. Tapi ternyata
harus kandas terwipe out begitu saja dari Morph Team di tangan MBR Epsilon. Ya ini terjadi karena biasa ya di menit 11 ini mungkin kalau lihat dari circle-nya harusnya udah nggak ada orang di Clock Tower, tapi dari Morph itu mereka nggak nyangka kalau ternyata masih ada MBR yang ada di sana. Makanya mereka tadi ya udah pakai mini launchpad ke sana. Maksudnya masih ada antisipasi yang baik tadi sebenarnya oleh Morph ketika mereka turun, walaupun ada sedikit delay animasi, mereka masih bisa buka glue wall untuk teman-temannya yang dari belakang. Tapi balik lagi dengan MBR yang sudah menguasai penuh area Clock Tower dengan POV yang lebih luas dibandingkan daripada Morph Team itu sendiri, setupnya udah lumayan melebar, apalagi tadi dengan salah satu tappingan yang cukup on point dari Lozia kalau nggak salah tadi, itu akhirnya membuat Morph Team tuh nggak bisa ngasih perlawanan sama sekali gitu. Cuma emang karena ini terlalu pasif aja sih sampai jam segini. Dan buat adik-adik yang komen RRQ kabur, enggak. Kalau kalian tahu permainan RRQ tuh gerak ke Bima selalu di situ, nggak jauh-jauh dari rumah L checkpoint itu tuh. Betul. Sementara emang EVOS datang dari atas dari shipyard, makanya dia sampai di Bima Sakti dan dia ngamanin vending machine. Kalau RRQ emang mainnya nggak sampai sejauh ke vending machine itu, paling dia antara di rumah L, habis itu gerak ke atas ke arah dekat parkiran truk, di mana itu tempat biasanya RRQ juga nungguin musuh-musuh yang lain, kayak kalau di saya tuh ada Buriram gitu ya kan. Itu emang udah gaya mainnya RRQ di situ. Jadi bukannya RRQ kabur ketemu EVOS, bukan. Itu template-nya kayak gitu. Template mainnya kayak gitu. Cuman emang kebetulan tadi di depan ada EVOS. Ya kan EVOS juga emang main dengan gaya yang main biasanya gitu ya kan. Betul. Nah, ini seru nih EVOS sekarang. Harusnya kalau EVOS stay di sana dan Dewa agak ceroboh, Dewa bisa ketemu EVOS dan bisa dimakan sama EVOS Divine. Waduh, namun yang akan agak sedikit ceroboh nampaknya kali ini Bigetron Delta dan juga Kagendra berperang di dua area yang cukup terbuka. Namun ada beberapa off angle barusan yang bisa dimanfaatin untuk mereka in out fight, dan ada keputusan yang cukup bijak dari Kagendra. Mungkin mereka merasakan dengan tidak adanya salah satu player mereka itu Irap, mereka nggak mau terlibat fight dengan zona yang sedang berjalan. Akhirnya mereka decide buat kita tinggalin aja. Yang penting informasinya udah didapetin di area sana itu ada satu tim yaitu Dewa, dan mereka pun Bigetron Delta. Akhirnya mereka berputar, namun ada fight lagi yang terjadi nampaknya Ajis Fan. Waduh, ini kenapa Onyx Olympus kayak mode nggak mau ambil resiko gini, main di dalam pos aja. Karena mungkin dia udah sadar zona bakalan stay di sekitar sini. Tapi kita lihat gimana geberan serangan coba dilakukan oleh teman-teman dari Pesaka. Pesaka Hans cukup sekarat kali ini, agak berbahaya, dan Shiro berhasil dapetin seorang Hans. Coba mundur dulu sambil cari angle sebelah kiri. Bakal coba komit dari arah sebelah kiri. Joel pun harus tertabrak oleh teman-teman dari Conqueror. Dari belakang sana tiba-tiba satu squad dari Conqueror datang menyambangi teman-teman dari Pesaka, membuat keadaan tidak menyenangkan tentunya dirasakan oleh teman-teman dari Pesaka. Ini malah jadi peluang besar untuk Onyx Olympus mendapatkan Pesaka dan juga tim Conqueror. Tapi Kirik berhasil dapetin dua player dari Conqueror, dan Conqueror tetap aja harus kandas di tangan teman-teman dari Onyx Olympus. Begitu juga dengan Pesaka Esport. Finish di peringkat 11 untuk Conqueror dan juga peringkat 10 untuk Pesaka. Lanjut perang masih ada dari EVOS Divine menuju ke arah Kagendra. Dapetin satu player. 0-0-2 kali ini. Bakal di grup lagi masuk ke dalam rumah sabun kali ini, Julia. Waduh, tadi unlucky moment ya buat kawan-kawan Pesaka yang lagi menghadapi Onyx Olympus. Datang dari belakang Conqueror, bahkan Joelnya ketabrak gitu hilangnya. Dan itu menjadi advantage yang cukup besar untuk Onyx ketika yang berdempetannya adalah dua tim yang menjadi target incaran mereka. Malah clash juga berdua mereka gitu kan, hilang satu persatu, dan Kirik juga cukup on point dengan M79-nya. Begitu pula tadi ada seorang Onyx Jack yang mampu mendistraksi dan membubarkan formasi daripada lawannya itu. Tapi winning conditionnya bermulai daripada Hans yang kena trail of battle juga, dan fight yang akan berlanjut kali ini dari ARF sudah mulai kehilangan salah satu playernya di arah rumah L yang ditempati oleh RRQ Kazu. Sama banget template seperti kemarin, pasti rumah ini yang ditempatin. Kemudian dari ARF coba masuk ke dalam rumah, namun keluar lagi karena tidak terlalu kondusif, mencari rumah yang lebih aman lagi. Namun Agus harus sedih di sana karena tertumbangkan oleh kawan-kawan dari RRQ, di mana setup RRQ di rumah L ini udah nggak bisa diraguin karena mereka selalu di sini gitu. Kacau. Buat yang nggak tahu RRQ mainnya gimana, coba tonton lagi FQS Sea Spring, Sea Fall itu. RRQ main pasti ke rumah ini, guys. Nggak mungkin nggak ke rumah ini. Kalau zonanya agak narik ke atas baru dia belok ke kanan. Tapi kalau agak narik ke Katul, dia nggak lewat rumah ini. Dia lewat jalan raya lagi. Nggak bakal lewat ke Bima Sakti. Tapi kita bakal lanjut perangnya karena masih ada Onyx Olympus di sini menuju ke arah RRQ. Siapa yang bakal menangin momentum ini? Karena Dudes berhasil meledakkan seorang King Kong, seorang sniper main dari Onyx. Tapi masih ada Jack berhasil dapetin Maal. Satu tukar satu, sniper sama-sama keculik. Tapi masih ada Shiro di sana di pick up sama Abai. Ternyata sisa Bro Adi aja. Player yang masih dirahasiakan dari RRQ di sini masih
hidup bersama dengan FNOP Kirik, salah satu player yang masih dirahasiakan juga dari Onyx Olympus. 1 melawan 1, tapi RRQ at this point dia juga udah ngoleksi 11 poin eliminasi. Di sisi lain kita bisa lihat gimana EVOS berperang lawan Dewa United. Dia udah dapetin 5 poin eliminasi. Masih lanjut perangnya dan Dewa United kalah di tangan EVOS Divine di peringkat ke-6. Todak juga kalah di peringkat ke-5. EVOS masih ada masuk ke top 4 kali ini bersama dengan RRQ, Bigetron dan juga teman-teman dari Onyx. Ini tim SEA nih Reoni. Tim SEA, ini tim SEA. Tapi itu nice timing Abax Casey-nya. Gue yakin tadi kalau Casey-nya Abax nggak dinyalain detik itu juga, mungkin ke pick off 2 player ada. Nice. Itu nice banget Abax tadi. Untung dengan ruang sesempit itu yang mana kondisinya EVOS kena zona di dalam rumah juga sebenarnya. Cuman karena ada Casey-nya Abax itu loh. Dan fight akan berlanjut antara tim SEA. Kita lihat di mana Delta 8-nya tumbang. Tapi ada Riptime Rhythm kali ini yang coba untuk menghalau glual-glualnya ke para Bigetron Delta. Sementara pertukaran pun terjadi. Ada kejar-kejaran yang dilakukan Kirik. Hampir saja tumbang. Ada Zevi yang diaktifkan kali ini. Coba untuk mencari orang lain. Regroup lagi dan satu orang lagi tumbang itu Delta One. Kali ini Kirik masih mampu untuk menyelamatkan seorang Zero. Granat akan coba dimasak. Apakah connect? Oke, kena beberapa damage output yang cukup menyakitkan kali ini. Upaya medikasi akan coba dilakukan. Delta One, Delta 2 maksud gua, akan coba untuk melakukan upaya medikasi, tapi EVOS is coming. Kali ini akan mengarah ke seorang RRQ. Bro, Abai. Bro, Adi sorry maksud gua. Masuk ke dalam rumah dan ternyata langsung di pick up oleh 3 player sekaligus. Ini dia, Booyah for EVOS Divine. EVOS Divine. Pelan-pelan tapi pasti adik-adik. Di poin rush gak maksimal